Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang hadis-hadis mulai dari 238 sampai 242 yang mana hadis tersebut membahas tentang anjuran khusyuk di dalam sholat. Nah, di video-video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana hal-hal apa saja yang mesti harus kita lakukan, hal-hal apa saja yang tidak mesti kita lakukan. Salah satu contohnya yang kemarin kita bahas di hadis yang pertama, kita dilarang berkacak pinggang pada saat sholat. Kemudian kita juga dilarang untuk melaksanakan sholat pada saat makanan sudah dihidangkan. Itu semua hukumnya makruh. Kemudian juga kita dilarang untuk menyapu kerikil pada saat sholat. Nah, ini semua adalah gerakan-gerakan atau hal-hal yang kita lakukan pada saat sholat. Nah, di hadis nomor 243 dan 244 ini kita akan membahas tentang hukum menoleh pada saat sholat. Nah, seperti apa sih kalau misalkan kita tolah-toleh pada saat sholat? Nah, ini akan kita bahas, kita jabarkan nanti pembahasannya pada hadis nomor 243 dan 244. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil tifati fi sholati faqala huwa iltilasu yahtalisuhu syaitanu min sholatil abdi, rawahul Bukhari. Kemudian nomor 244 walitirmizi wasohahahu iyaki wal iltifata fi sholati fa innahu halakun fa in kana labudda fa fit tatawwu'i. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi atas beliau, qalat, telah berkata, sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil tifati, tentang menoleh fi sholati, di dalam sholat. Faqala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, huwa iltilasun, itu merupakan curian, yaltalisuhus syaiton, yang mana curian tersebut yang direbut oleh syaitan, sesuatu yang direbut oleh syaitan, min sholatil abdi, dari seorang hamba, rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Wali Tirmizi wasohahahu, menurut riwayat yang diketengahkan oleh Al-Imam Tirmizi wasohahahu, kemudian beliau menilai hadisnya sahih,
Iyaki, janganlah sekali-kali waltifati kamu menoleh fi sholati di dalam sholat. Fa innahu, karena sesungguhnya perbuatan tersebut halakun, yaitu membinasakan. Membinasakan di sini artinya menghancurkan pahala sholat kita. Fa in kana labudda, seumpamanya jika sesuatu tersebut harus dilakukan, fafit tatawu'i, maka lakukanlah pada sholat sunnah saja. Itu. Jadi di sini anjurannya kita tidak boleh tolah-toleh ya. Misalkan kita seperti ini ya, lirik kanan lirik kiri seperti itu, toleh kanan toleh kiri seperti itu. Nah, pada saat sholat, karena di sini itu merupakan curian yang direbut oleh syaitan dari sholat seorang hamba. Nah, jadi anggaplah kita dapat pahala kayak gitu kan, kita sholat kemudian kita dapat pahala, kemudian kita melakukan kita menoleh kiri dan kanan kayak gitu. Nah, pahala yang kita dapat itu dicuri oleh syaitan itu. Nah, maka dalam hadis Al-Imam Tirmizi disebutkan di sini, jangan kamu sekali-kali menoleh pada saat dalam keadaan sholat, karena itu membinasakan pahala sholatmu, dan kalau memang itu betul-betul diperlukan karena mungkin ada hal-hal yang mendesak, nah jangan dilakukan pada saat sholat wajib ya kan, misalkan sholat 5 waktu gitu, tapi paling tidak mesti harus dilakukan pada saat sholat sunnah. Nah, itu gambaran daripada hadis nomor 243 dan 244. Nah, kemudian dari kedua hadis itu bagaimana sih makna keseluruhannya? Menoleh dalam sholat itu apabila dengan seluruh tubuh hingga ia berpaling dari arah kiblat, maka sholatnya batal. Jadi kita menoleh kayak gini ke samping misalkan situ, sedangkan kiblatnya ada di bagian sana. Jadi kita noleh ke sini. Seluruh badan kita itu menolehnya ke sana, gitu. Nah, maka itu akan membatalkan sholat. Jika hanya kepalanya saja, saya lihat kayak gitu, mungkin ada cewek cantik kayak gitu kan lagi lewat, saya lihat kayak gitu. Nah, maka hukumnya adalah makruh karena berkurangnya khusyuk dan berpaling dari hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maka kalau misalkan kita sudah sholat itu posisinya jangan sampai tolah-toleh gitu kan. Nah, posisikan fokus di tempat sujud itu supaya kita bisa khusyuk di dalam mengerjakan sholat. Nah, orang yang sedang sholat apabila memalingkan atau menoleh wajahnya, maka Allah pun akan berpaling darinya seraya berfirman, kepada siapakah kamu berpaling? Apakah berpaling kepada orang yang lebih baik dariku? Nah, ini teguran keras kepada kita seorang hamba. Jadi pada saat kita pada saat kita sholat itu fokus kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita memalingkan wajah kita pada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan marah. Kepada siapa kamu berpaling? Apakah ada orang yang lebih baik daripada diriku? Di sini firman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah menurut yang disebutkan dalam hadis. Adapun jika hanya berpaling dengan matanya, maka hal ini bertentangan dengan hal yang lebih utama. Itu ya. Jadi di sini kalau misalkan kita cuma berpaling mata saja, kita lirik seperti itu, nah itu ya masih ada dispensasi lah kayak gitu. Tapi itu rusak sudah itu.
rusak sudah kehusuan kita. Nah, contoh saja gambaran ininya, gambaran simpelnya, kalau misal kita lagi makan nih, menghadap cewek kita kan seperti itu. Nah, tahu-tahu ada cewek lain lewat, kita noleh nih. Itu cewek kita pasti sudah dia makan tuh sudah nggak ada selera, sudah ini kayaknya ada yang lebih cantik daripada diriku kayaknya, kok sampai kita nih noleh ke cewek tersebut. Itu paling tidak ya ngomel-ngomel, tangan melayang. Nah, itu kita hubungan kita sesama manusia ini, kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi sudah kita sebutkan. Dikecualikan dari hal ini, yaitu menoleh karena ada suatu keperluan. Karena telah terbukti bahwa Nabi SAW pernah melakukannya. Telah kita maklumi bahwa setan adalah musuh manusia yang nyata. Kapan saja ia menemukan kesempatannya dari orang yang sedang sholat, maka ia langsung melancarkan godaannya dan mencuri kehusuannya. Inilah yang diungkapkan oleh hadis dalam ikhtilas, ya, dalam menoleh. Jadi kapanpun nih setan itu punya kesempatan, dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Jadi kalau misalkan kita fokus khusyuk saja menghadap kepada Allah, ya jangan toleh gitu. Walaupun ya kita memalingkan kepala kayak gitu, hukumnya adalah makruh, tapi ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah merasa bahwasanya ada orang yang paling baik, yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teguran keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau misal ya kan di konten-konten ada orang kesurupan kemudian memberikan nasihat baik apa segala macam ya kan dari setan, itu yang aku lihat itu kok percaya kayak gitu kan. Saya lihat di komentar gitu kan, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah, dan lain sebagainya. Gini, yang namanya kita nih ya, manusia itu adalah orang yang paling mulia, yang paling alim istilahnya. Jadi Rasulullah itu sudah mencontohkan ya apa yang sudah beliau, ada Al-Quran dan ada hadis. Itu sudah pedoman kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Nggak perlu lagi kita memanggil jin apa segala macam itu untuk menasehati kapan ini kiamat, kapan apa segala macam. Itu nggak perlu ya, nggak perlu. Itu sudah nanti ujung-ujung kita musyrik gitu. Dia dia kasih nasihat-nasihat yang bagus kayak gitu kan, tapi kita nggak tahu nanti ujung-ujungnya bakalan kemana gitu. Ujung-ujung kita panggil lagi itu setan, ujung-ujung kita panggil lagi setan. Nah akhirnya kita musyrik gitu. Itu yang dikhawatirkan. Bahkan di dalam surat Az-Zumar itu kan, ketika seorang jahiliyah pada waktu itu, orang-orang jahiliyah pada saat itu, mereka menyembah kepada patung. Tujuannya apa? Mereka bukan menyembah kepada patungnya mereka sebut, tapi untuk itu sarana mereka, itu patung itu sebagai sarana kami untuk mendekatkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara patung tersebut. Nah, seperti itu juga istilahnya setan kayak gitu kan. Awal-awal ya kan kita datang ke ke tempat-tempat angker kayak gitu. Kemudian ketemu dengan setan kayak gitu, dengan apakah dia kasih nasihat, jangan seperti ini, jangan seperti ini. Itu sudah tipu daya setan. Karena setan itu bisa dia membalikkan 99 kejahatan menjadi kebaikan, dan 99 atau berapa, saya lupa bilangannya itu.
kejahatan menjadi kebaikan, kebaikan menjadi kejahatan. Dia putar balik seperti itu. Itu liciknya syaitan. Jadi ya kalau misal di dalam Ibnu Katsir ada cerita Barseso itu, walaupun itu Israiliyat, tapi itulah tipu muslihatnya syaitan itu. Makanya hati-hati kalau misalkan kita sudah berhubungan sama yang namanya tahayul, khurafat dan lain sebagainya, itu kalau bisa dihilangkan. Contoh misalkan ada orang misalkan nggak laku-laku, kemudian ini coba Mas Fahim sampean datang ke misal pemandian di situ, sampean bersih-bersih itu kan, karena itu biasanya ada sesuatu yang mengganggu dan lain sebagainya. Itu sudah khurafat, itu bahaya sudah. Mungkin malam Jumat Pahing apa segala macam dihitung-hitung itu sudah nggak boleh. Itu sudah bahaya. Itu sudah menyangkut masalah akidah. Kalau saya sudah nggak ada toleransi. Kemudian analisis lafadznya. Al-ikhtilas di sini adalah curi pandang yang direbut oleh syaitan dari seorang hamba dalam sholatnya. Dikatakan demikian karena hamba yang bersangkutan sedang menghadap kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Sedangkan setan mencari kesempatan untuk menyusupkan godaannya apabila seorang hamba tersebut menoleh. Setan mempunyai kesempatan untuk itu, lalu dia merebut dan memalingkan si hamba dari keadaannya. Itu. Jadi ya, contoh ada pengalaman ya, kalau misalkan saya sama adik saya itu, kalau misalkan ada barang yang hilang kayak gitu, apalah misalkan jam, HP atau segala macam kayak gitu kan. Nah, coba aja teman-teman, ya coba aja waktu misal azan zuhur ke asar kayak gitu, azan sampai ambil wudhu, kemudian sholat. Nah, sholat. Itu semua pada saat kita fokus kayak gitu kan, ingati baik-baik kayak gitu. Itu semuanya itu runut itu. Ada, ketemu. Oh, ternyata di sini. Pada saat sholat itu ketemu itu. Begitu kita datangin, ketemu. Itu cara setan di dalam menggoda manusia, memalingkan manusia daripada mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara setan menyusup kepada manusia itu. Itu macam-macam. Pokoknya lihai manusia, istilahnya mengetahui tata cara setan. Lihai juga setan dalam mengelabui manusia. Makanya kalau teman-teman mau kaji bagaimana tipu daya setan itu, baca kitab Talbisu Iblis. Itu tipu daya setan. Iyaki di sini dikasrohkan huruf kafnya karena di sini mukhotob. Mukhotabnya adalah perempuan, berkedudukan sebagai tahzir, yaitu dinasobkan. Bentuk lengkapnya adalah aku peringatkan kamu dari perbuatan menoleh dalam sholat. Perbuatan menoleh itulah yang menjadi muhazzar minhu, yang harus dihindari. Itu. Halakah di sini halakun ya, yang artinya adalah yang membinasakan, karena perbuatan itu membuat cacat ibadah yang paling utama, yaitu sholat. Jadi kalau misalkan kita sudah memalingkan wajah kita, maka ibadah yang paling utama kita menjadi cacat, yaitu sholat. Fa innaka la buddha, apabila ia harus menoleh, nah, mau tidak mau dia harus menoleh, fafit tatawu'i, maka hendaklah dilakukan dalam sholat sunat dan bukan dalam sholat fardu. Nah, itu jalan keluarnya kalau kita mesti harus menoleh. Nah,
Kemudian kita lihat fikih hadisnya. Nah, fikih hadisnya seperti apa ya? Yang pertama, menoleh dalam sholat merupakan perbuatan tercela dan hukumnya adalah makruh. Jadi kalau kita menoleh pakai kepala seperti ini aja, ya seperti itu. Lihat apakah ada yang melintas di kepala kita, kayak gitu kan, Ustaz, kayak gitu. Nah, itu hukumnya adalah makruh. Apabila seseorang menoleh dalam sholat, maka setan akan menguasainya dan membuatnya lupa kepada sholatnya. Ada kalanya orang yang bersangkutan lupa atau keliru karena hatinya tidak hadir sepenuhnya hingga sibuk dengan tujuan lain. Makanya kadang banyak pengalaman di antara saya dan teman-teman saya juga, keluarga-keluarga saya juga, kadang sholat lupa rokaatnya berapa, kayak gitu kan. Kita misalkan sholat zuhur 4 rokaat, kayak gitu sendirian. Nah, ini rakaat keberapa ya? Nah, itu sudah artinya sudah tanda-tanda kalau misalkan hati kita, pikiran kita itu sudah tidak khusyuk gitu. Kita pasti pikiran kita sudah kemana-mana, bukan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para imam memperbolehkan menolehkan leher, bukan dada, seperti ini, apabila keadaannya diperlukan dan hukumnya tidak makruh. Misalkan ada sesuatu yang lebih darurat, misal kayak kebakaran dan lain sebagainya, kayak gitu dia mesti harus menoleh, maka itu tidak ada masalahnya, tidak ada masalah dan hukumnya tidak makruh. Jika seseorang menoleh dengan keseluruhan dengan seluruh tubuh hingga berpaling dari arah kiblat, maka batalah sholatnya menurut kesepakatan ulama. Ijma ulama di sini ya. Kalau kita misalkan berpaling seluruh tubuh sampai lepas daripada menghadap ke kiblat, maka sholatnya batal. Jika ia berpaling dengan dada, menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, sholatnya batal. Dada kita seperti itu menghadap keluar daripada arah kiblat, maka sholatnya batal. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan mazhab Hambali, tidak batal selagi orang yang bersangkutan bukan dalam posisi yang membahayakan, misalkan menceng sedikit seperti itu, kayak gitu. Nah, itu tidak batal sholatnya. Misalkan seorang sholat menghadap ke Ka'bah, maka sholatnya menjadi batal bila ia menceng dari Ka'bah. Jadi dia meleset daripada arah Ka'bah, baik hanya dengan wajahnya saja ataupun dengan salah satu anggota badannya. Sekalipun hanya satu jari, sekalipun anggota lainnya masih berada dalam arah Ka'bah. Misalkan kita begini sedikit kayak gitu. Itu kalau kita posisi menghadap ke Ka'bah, itu sudah batal sholatnya. Meskipun cuma melesetnya itu satu jari aja seperti itu. Itu menurut pandangan ulama itu. Jadi pada saat kita melaksanakan sholat, pastikan posisi kita betul-betul harus menghadap ke Ka'bah dan menunjuk lurus menuju arah tempat sujud. Nah, itu fungsinya untuk menjaga kehusuan kita di dalam sholat. Ini penting. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram mencatat bab khusus tentang anjuran khusyuk di dalam sholat. Nah, nanti kita akan bahas lagi hadis selanjutnya tentang apa namanya meludah, kemudian menggunakan pakaian apa saja yang tidak boleh dibawa pada saat ke masjid. Kemudian bagaimana hukumnya pada saat sholat kita meludah.
Nah, itu nanti kita akan bahas di hadis nomor 245 dan 246. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang salah dan kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya. Apabila ada sesuatu hal yang berbeda, baik itu apalagi yang menyangkut masalah hukum, ini semua hanya berdasarkan kepada kitab Bulughul Maram yang ada di sini. Kemudian juga kalau misalkan saya membahas masalah kitab Al-Askar, kitab fikih Fathul Qorib dan lain sebagainya, itu hanya berdasarkan kitab-kitab tersebut. Ya, kebanyakan sih saya jarang membuka kitab-kitab yang lain kayak misalkan kitab Al-Majmu, kemudian kitab Al-Hawil Kabir, kitab Al-Um dan kitab-kitab yang lain. Ini memang saya khususkan untuk para pemula-pemula saja di dalam memahami hukum hakam, ya, berdasarkan dalil-dalilnya seperti apa kayak gitu. Nah, jangan teman-teman sudah tahu atau sudah hatam kitab Bulughul Maram dengan syarahnya, kemudian petantang-petenteng haramkan sana, haramkan sini. Itu kan bid'ahkan sana, bid'ahkan sini. Kayak gitu, belum lagi matang masalah itu nggak boleh, meskipun kita menghukumi di sini bahwasanya melakukan hal seperti ini haram, melakukan seperti ini dosa dan lain sebagainya, bukan berarti orang yang melakukan tersebut melakukan dosa dan pasti masuk neraka, belum tentu, karena kita hanya berpatokan kepada dalil-dalil yang ada di dalam dalil-dalil di dalam Al-Quran dan hadis secara akademis. Nah, untuk masalah dia masuk surga apa tidak, itu urusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayak gitu. Ya kan? Misalkan contoh akikah itu kan, kalau kita biasa sunnah, kalau misalkan mazhabnya Hanafi, dia katakan bid'ah. Itu misalkan lagi kalau misal membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam mazhab Syafi'i, itu hukumnya wajib dan masuk dalam rukun. Barang siapa yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal Al-Fatihah itu, maka sholatnya tidak sah dan dia harus mengulangi lagi. Bukan berarti Imam Malik itu sholatnya tidak sah dan dia pasti masuk neraka. Itu kaidahnya. Jangan sampai kita punya dalil dan lain sebagainya, orang yang berbeda, pandangan dengan kita berbeda, amalannya dengan kita, terus kita kafir-kafirkan, kita dosa-dosakan, kita bid'ahkan. Kita sudah membahas ya dari kemarin hadis-hadis ada yang berpertentangan satu sama lain. Kemudian yang harus kita pilih mana salah satu dan lain sebagainya, itu semua ya contoh-contoh saja. Jadi kalau misalkan teman-teman memilih mazhab Syafi'i, otomatis hadis-hadis yang di mazhab Syafi'i yang teman-teman ambil, tidak dari mazhab yang lain, seperti itu. Nggak bisa kita mengambil seluruh hadis-hadis seperti itu, agak sulit, pasti ada yang kita tinggal. Contoh misalkan sama-sama hadis sahih tapi mesti harus kita pilih. Misalkan takbiratul ihram seperti ini. Kalau di hadis itu ada hadwal mankibai, ada hadwal zuhur uznain. Nah, kalau misalkan kita mengambil mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, hadwal mankibai atau yuhazi mankibai seperti ini. Nah, kalau kita mengambil pandangan Imam Abu Hanifah, maka hadwa uzunain, sejajar dengan ujung telinga seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan sudah naik ke atas seperti ini atau di bawah daripada seperti ini, itu sudah lain lagi urusannya. Itu sudah salah. Nah, apa-apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW diikuti benar-benar sesuai dengan disiplin,
ilmunya itu. Kemudian apabila ada saran, kritikan, masukan dan lain sebagainya bisa diatur di kolom komentar, terutama yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan itu ya, baik itu di video yang sekarang ataupun video-video yang sebelumnya. Itu apa saja kayak gitu kan, misalkan perbedaan mazhab kah, saya Ustadz diajarin kayak gini sama Ustadz saya kayak gitu, itu kitabnya apa ya kemarin. Nah itu mungkin teman-teman bisa tanyakan seperti itu. Qauli hadza fastaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.